Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Penjelasan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Di antaranya adalah perlakuan secara manusiawi sesuai martabat dan hak anak, kemudian pemenuhan kebutuhan khusus, selanjutnya perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu dan pendampingan sosial. Yang akan dibahas pertama adalah perlakuan secara manusiawi sesuai martabat dan hak anak. Perlakuan ini dapat dilakukan melalui pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dengan meliputi hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan, dan perlindungan hukum, kemudian pendidikan, kesehatan, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kemudian kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, pendataan, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Kemudian perlakuan ini juga dapat dilakukan melalui perlindungan dari kekerasan, kemudian penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, dan yang terakhir adalah perawatan dan pengasuhan oleh keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua atau keluarganya atau keluarga penggantinya tidak dapat memberikan perawatan atau pengasuhan terhadap anak penyandang disabilitas, maka keluarga tersebut akan dikenakan sanksi. Kemudian upaya kedua yang dapat dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan khusus. Pemenuhan kebutuhan khusus dapat dilakukan melalui aksesibilitas fisik dan non-fisik, yang meliputi penyediaan alat bantu yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan ragam disabilitas yang dialami secara tunggal, ganda, atau multi, dan penyediaan fasilitas umum yang responsif serta dapat diakses oleh anak penyandang disabilitas. Kemudian pemenuhan kebutuhan khusus juga dapat dilakukan melalui pemberian layanan yang dibutuhkan termasuk obat-obatan yang melekat pada anak penyandang disabilitas. Kemudian upaya perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang ketiga dapat dilakukan melalui perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu. Perlakuan ini dapat dilakukan melalui yang pertama perlakuan non-diskriminasi. Yang dimaksud dengan perlakuan non-diskriminasi adalah perlakuan yang tidak mengucilkan, tidak membatasi, dan tidak membedakan anak penyandang disabilitas dalam setiap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat serta aspek kehidupan lainnya. Kemudian perlakuan lainnya yang dapat dilakukan adalah pelibatan anak penyandang disabilitas dalam menyampaikan pandangan sesuai dengan kebutuhan. Yang dimaksud dengan pelibatan anak penyandang disabilitas di sini dilakukan dalam rangka menyampaikan pandangan anak penyandang disabilitas di setiap jenjang wilayah administratif pemerintahan dalam musyawarah rencana pembangunan sesuai dengan ruang lingkup partisipasi anak penyandang disabilitas dan dalam forum anak di tingkat nasional maupun daerah. Kemudian perlakuan
Yang dapat dilakukan lainnya adalah pemberian akses bagi anak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Kemudian, upaya perlindungan khusus lainnya adalah pendampingan sosial. Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas juga dapat dilakukan melalui habilitasi dan rehabilitasi. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologi, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya. Kemudian perlindungan lainnya juga dapat dilakukan melalui penyediaan akomodasi yang layak bagi anak penyandang disabilitas. Penyediaan akomodasi yang layak ini meliputi penerjemah, pendamping, alat peraga, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, serta ruangan dan fasilitas yang sesuai dengan standar dan mudah diakses. Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dapat dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA dan Menteri Sosial. Demikian penjelasan mengenai perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.